Oke, selamat pagi teman-teman. Di dalam kita merawat burung gacoan kita, ini khusus untuk teman-teman pemula ya. Kalau untuk orang-orang yang sudah profesional ya enggak usah, enggak terlalu diperhatikan lah ya kan. Untuk teman-teman yang pemula yang masih bingung tentang masalah burungnya, ada yang di bawah pedok sudah bongkar-bongkar isian tapi digantang nggak mau bongkar, atau burung ketika digantang lowo dan lain sebagainya ya, kerja tapi ngeban-ngeban atau ngeruji-ngeruji, terus pokoknya semua masalah yang terjadi di gantangan lah ya, yang intinya negatif. Nah, itu kan terjadi kepada semua jenis burung, mau itu murai batu, mau itu kacer atau cucak hijau, semuanya kan akan mengalami hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi ketika digantangan. Nah, itu pun akan terjadi jika dalam perawatannya tidak tepat, secara karakternya ini nggak tepat kita ngerawatnya itu. Biasanya burung-burung yang seperti itu ya, itu karena burung-burung yang secara hariannya perawatan kita itu salah. Salahnya di mana? Dimulai dari kebanyakan extra fooding. Yang pertama ini ya, kebanyakan extra fooding. Terus yang kedua, selain dari kebanyakan extra fooding, burung itu terlalu sering dimandikan dan kurang jemur. Artinya secara birahi burung itu ada, tapi emosinya nggak ada, faktornya nggak ada. Kenapa? Karena sering dimandikan tadi teman-teman ya. Sering dimandikan dan kurang jemur gitu. Dari jumlah extra fooding yang kebanyakan, otomatis kan bikin burung itu birahinya naik ya, bikin burung itu birahinya naik. Nah, ketika birahinya naik dan sering dimandikan dan kurang jemur, yang terjadi burung itu kan hanya punya birahi aja ya, punya birahi aja ya. Karena dimandikan tanpa dijemur tadi akan bikin faktornya turun, akan bikin emosinya turun. Nah, ini. Dan umumnya ini kita belum membahas tentang masing-masing karakter nih. Ini masih hanya kendala yang terjadi di gantangan ya. Kendala yang terjadi di gantangan itu adalah faktor dari kebanyakan extra fooding tadi, atau salah jenis extra fooding. Misalnya burung itu terlalu banyak mengkonsumsi jangkrik, sudah terlalu banyak mengkonsumsi jangkrik ditambah lagi kerupuk. Nah, jadi kesalahan jenis ini yang membuat burung itu menjadi bermasalah ketika digantangan. Karena secara birahi ya, birahinya burung itu terbatas teman-teman. Birahinya burung itu terbatas. Misalnya kalau diangkakan, kita buat angka ya, misalnya birahi itu mentoknya itu di angka 10 ya, kita bikin birahi itu mentok di angka 10 misalnya, karena secara angka burung itu memiliki birahi itu ada di angka 10 ini maksimalnya. Jadi nggak ada namanya birahi itu sampai melebihi di angka 10 itu nggak ada. Nah, itu kalau kita bikin angka. Jadi misalnya burung itu birahi ada di angka 10 sudah mentok, ya sudah segitu aja. Nah, terus yang menyebabkan burung itu jadi OB, nah ini kan pengertian burung OB itu sebetulnya bukan kok birahinya dari 10 naik ke 11 atau 12, tapi
tapi dari jumlah extra fooding tadi yang kita berikan sudah bikin dia mentok di angka 10, tapi masih saja extra fooding itu kita berikan terus. Jadi ini menyangkut, selain menyangkut birahi, adalah menyangkut tentang metabolisme, menyangkut tentang kemampuan burung itu untuk mencerna extra fooding yang kita berikan tadi. Itu pun kombinasi dengan pola perawatan. Jadi extra fooding sudah kita berikan, ya toh, burung itu gacor, birahinya naik sampai mentok di angka 10. Kombinasinya adalah dari perawatan tadi, pemandian. Kalau burung sudah gacor, rajin kita mandikan, sampai setiap hari kita mandikan, otomatis kan metabolismenya menurun jika tidak kita berikan penjemuran secara rutin juga. Makanya ada namanya settingan, mandinya seminggu 2 kali, ada yang mandinya seminggu sekali, penjemurannya seminggu 2 kali, ada yang penjemurannya seminggu 3 kali. Di situ adalah sebagai penyeimbang antara extra fooding yang kita berikan, ya kan? Terus pemandian itu untuk melihat bahwa burung itu birahinya secara metabolismenya tadi, ya kan, mampu menyerap makanan extra fooding yang kita berikan kepada dia. Di situ. Terus kemudian kita berikan juga penjemuran untuk membuat metabolisme burung itu membaik. Makanya ada ditandai dari kotorannya yang sebelumnya basah-basah besar-besar, setelah kita berikan penjemuran jadi padat. Nah, itu kan salah satu tanda juga. Jadi berkesinambungan atau saling berkaitan antara extra fooding, pemandian, penjemuran, kotoran, terus kemudian dilihat dari bulu-bulunya kencang atau enggak. Nah, itu semua saling berkaitan, teman-teman. Jadi namanya keseimbangan tadi. Nah, ketika burung sudah seimbang antara extra fooding jumlahnya, ya, terus kemudian pemandian dan penjemurannya, ya, akhirnya membuat burung itu sehat. Nah, dari burung itu sehat itu kita akan mendapatkan titik perform yang top atau yang bagus untuk dia. Nah, yang bikin sulit itu kan menentukan jumlah extra fooding berapa sih untuk burung saya ini, supaya burung saya ini secara metabolismenya dia tetap bagus. Terus kemudian pemandiannya bagaimana sih, dalam seminggu itu butuh berapa kali mandi supaya faktornya nggak terlalu turun, ya, supaya emosinya tetap terjaga, karena tujuan kita untuk lomba. Nah, berapa lama sih penjemuran yang kita butuhkan supaya emosinya tidak berlebihan. Nah, itu semua kan yang menjadi PR untuk teman-teman semua, yang selama ini menjadi PR itu kan itu, ya, mencari settingan, teman-teman bilang kan seperti itu. Nah, oke. Saya kupas satu persatu. Bagaimana cara kita menentukan jumlah? Yang pertama, berikan burung itu sekuatnya dia makan, disuapin, teman. Jadi jangkrik itu disuapin, berikan dia kemampuannya dia berapa. Kemampuan dia makan jangkrik itu berapa. Kalau kemampuannya misalnya 7, ya, kita berikan 7 pagi 7 sore. Kalau kemampuannya 7, kalau kemampuannya 10, ya kita berikan 10 pagi 10 sore. Nah, jadi begitu cara kita mencari jumlah. Nah, terus setelah itu kita perhatikan lagi, setelah jumlah tadi, setelah jumlahnya kuatnya misalnya 77 atau 10-10, tes berikanlah mandi. Jadi habis kasih extra fooding tadi, berikanlah mandi.
Kalau burung itu sudah mau mandi setelah makan extra fooding, artinya secara birahinya burung itu sudah punya birahi, dan burung itu biasanya pasti gacor juga, mulai gacor. Yang awalnya dia nggak bunyi jadi bunyi. Nah, itu artinya bahwa burung itu sudah punya birahi, ya kan? Hanya saja tingkat birahinya itu ada di angka berapa, ada di angka 2, ada di angka 5, atau ada di angka 7, atau di angka 10 jika birahinya itu kita buat secara angka tadi. Sedangkan di gantangan kita kan harus menyesuaikan, karena tujuannya kan untuk gantangan kan. Jadi birahinya itu kita bikin mentok, Nah, setelah kita bikin mentok tadi, ya, burung itu setelah makan extra fooding dia dimandikan terus mandi, dan semakin gacor ya. Nah, disitulah nanti akan muncul yang namanya emosi. Yaitu dia, ya, burung kita itu akan mau tarung ketika diketemukan musuh. Dia akan mau tarung ketika diketemukan musuh. Karena apa? Karena dia punya birahi tadi. Akhirnya muncullah insting burung itu untuk menjaga wilayah teritorialnya dia. Makanya kenapa ketika burung dalam kondisi kurang birahinya, diketemukan musuh dia cuma pasang-pasang badan, dia nggak mau tarung. Nah, karena kemampuan dia untuk menjaga wilayah teritorialnya itu belum ada. Ini terjadi pada burung-burung pastol biasanya. Diketemukan musuh di gantangan, awal pasang-pasang badan dulu, naik turun, dan sambil sesekali bunyi atau bunyinya ngeriwik. Nah, ya. Di situ sebagai tanda bahwa burung itu secara birahinya itu belum maksimal. Kalau itu terjadi pada burung-burung pastol, biasanya nanti di pertengahan atau di sesi banding-banding burung itu baru mau kerja. Artinya lama kelamaan baru birahinya naik. Itu. Setelah birahi naik di angka maksimal, ya, angka maksimalnya itu ketemu burung tak langsung nembak, langsung tarung. Itu titik maksimal kerja birahinya. Ya. Nah, tinggal kita melihat tingkat emosinya tadi dengan penjemuran. Jadi yang pertama itu bikin gimana burung kita itu mau tarung, mau langsung tarung. Nah, ketika ketemu burung yang lain, itu sebagai penanda bahwa burung itu birahinya sudah maksimal. Nah, tinggal kita setting emosinya sesuai karakter burung itu. Kita ketemukan dia tarung, kerjanya enak, misalnya dengan jangkrik 77 tadi, kerja bongkar sampai akhir. Artinya perawatan jumlah extra fooding tadi sudah tepat. Dari pemandian yang kita lakukan sudah tepat. Dari penjemuran yang kita lakukan sudah tepat segitu juga. Misalnya 30 menit, ada yang 15 menit, ada yang 1 jam. Ya. Itu untuk mengukur atau menjaga emosinya tadi supaya tidak berlebihan. Kalau burung yang kita gantang nih, kerja di awal bongkar nah setelah itu kok dia cuma ngukluk naik turun, ngukluk aja, nggak mau bongkar, nggak mau fight, ya. Artinya emosinya itu kurang. Jadi
awal-awal dia bongkar itu tadi sebagai penanda bahwa dia menjaga wilayah teritorial, tapi karena dia kekurangan emosi, makanya dia tidak mau bongkar di atas, padahal di pedok itu sudah semua isinya sudah dikeluarkan ya, ketika belum ketemu musuh. Artinya di dalam kerodong itu di pedok ya, burung itu secara emosi atau secara birahinya dia sudah dapat ketika di pedok ya. Tapi emosinya kurang, birahinya sudah dapat tapi emosinya kurang karena belum ketemu tadi. Dia sifat menjaga teritorial tadi ada, tapi untuk emosinya ketika ketemu musuh itu kurang, makanya dia hanya kerja sesaat, menandakan bahwa birahi ada, kemampuan dia untuk menjaga wilayah teritorial itu ada. Tapi karena sifatnya kita ini bikin dia tarung di gantangan ya, supaya bongkar isian, maka kita atur emosinya. Artinya burung-burung yang kerja sesaat tadi terus sisanya hanya ngumpul-ngumpul aja, itu secara metabolisme, secara emosi itu metabolismenya jelek ya. Dia butuh penjemuran yang lebih kencang. Artinya kalau butuh penjemuran yang lebih kencang, pemandiannya harus dikurangi ya. Ini baru kita kupas konsep-konsepnya, bagaimana sih kita membuat burung kita itu kerja di gantangan secara maksimal dari jenis extra fooding tadi, jangkrik misalnya. Nah, yang paling susah adalah menentukan apakah burung ini butuh proto atau tidak ya kan. Nah, makanya teman-teman itu kalau mengukur ya kan, mengukur atau mencari kecocokan jenis extra fooding untuk burung kita itu, kita coba satu jenis ya, jangan dicampur-campur karena karakter burung itu ada banyak teman-teman ya, ada banyak, nggak cuman dikasih jangkrik 55 ditambah kropo 2 hari sekali atau kropo setiap hari jangkriknya 10 atau apa ya, nggak cuman seperti itu. Jadi karena banyaknya karakter tadi itulah yang membuat kita harus jeli, harus hati-hati dan perawatan. Jadi nggak sembarangan kita memberikan perawatan kepada burung yang kita rawat, memberikan jumlah extra fooding pada burung yang kita rawat. Cara kita untuk menentukan setting itu tadi ada tahapan-tahapan, ada pemahaman-pemahaman, ada pengertian dan tujuan. Tujuannya apakah untuk gantangan atau untuk rumah ya, untuk di rumah itu beda-beda tadi. Jadi kenapa kotorannya besar-besar, kenapa burung itu ngelowo, kenapa burung itu kanibal, semua masalah itu terjadi karena tidak sesuainya perawatan yang kita berikan pada burung itu, sehingga menimbulkan masalah-masalah tadi. Oke, semoga ini bermanfaat. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengetahui karakter masing-masing burung, ingin belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana sih cara kita mencari jenis extra fooding yang cocok untuk burung kita, apakah cocoknya pakai jangkrik banyak, apakah cocoknya pakai kroto ya, dan lain sebagainya, apakah cocoknya pakai ulat kandang setiap hari ya, itu silakan teman-teman berlangganan ya, berlangganan di channel saya. Di situ saya kupas semuanya, mulai dari cara menentukan jenis extra fooding, terus mengukur mandinya ya,
terus kemudian bagaimana kita mencari penjemurannya dan lain sebagainya, itu saya kupas semuanya. Jadi kita bisa menentukan karakter burung yang kita rawat itu lebih cepat karena kita sudah paham di situ, paham bagaimana caranya ya. Jadi kita nggak hanya meraba-raba, settingan itu nggak hanya meraba-raba tapi terkonsep ya. Oke, terima kasih teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.